Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan diskusi atau bincang-bincang terkait dengan tugas pada minggu kelima, yaitu tentang penentuan dan penyusunan materi pembelajaran dengan mata kuliah, yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, di sini saya sudah bersama dengan rekan-rekan saya. Sebelumnya perkenalkan terlebih 2050-20 dan rekan saya Serli Sugesti dengan NIM 2050-21 dan Adityo Imanda dengan NIM 2050-27. Baiklah, di sini saya akan memulai bincang-bincang kita terkait dengan materi minggu kelima. Nah, menurut saudara dan saudari, gimana sih atau pendapat saudari tentang penentuan dan juga penyusunan materi pembelajaran bagi pendidikan itu sendiri? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Baik, di sini saya ingin mengungkapkan pendapat mengenai penentuan dan penyusunan materi pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sebelum melakukan proses pembelajaran, proses belajar mengajar antara peserta didik dengan pendidik, itu kita harus menyusun dulu apa sih materi-materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, ketika kita telah menyusun serta merancang dari bahan-bahan yang akan kita sampaikan, itu tujuannya agar pendidik mudah dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Bagaimana dengan yang lain? Oke, terima kasih kepada Serli Sugesti yang telah mengemukakan pendapatnya tentang penyusunan materi pembelajaran ini. Nah, bagaimana dengan saudara Adityo Imanda? Apakah ada argumentasi atau sependapat dengan saudari Serli Sugesti? Baik, menurut saya dalam proses penyusunan dan pembelajaran ini terdapat langkah-langkah penyusunan bahan ajar sebagai salah satu komponen pembelajaran. Mengetahui langkah-langkah penyusunan bahan ajar yang benar tetap dibutuhkan bagi semua pengajar di seluruh Indonesia. Sebab hal ini berkaitan dengan bagaimana materi yang disampaikan sudah sesuai dengan kurikulum atau belum. Bahan ajar itu sendiri adalah semua yang berupa materi yang dipakai untuk menolong instruksi pendidik atau guru untuk melawan aktivitas pembelajaran di suatu kelas. Baik, itu menurut pendapat saya. Baik, terima kasih kepada saudara Adityo. Nah, di sini saya juga ingin memberikan pendapat saya terkait dengan penentuan dan juga penyusunan materi pembelajaran. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran mempunyai kedudukan penting terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Karena materi pembelajaran menepati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Nah, langkah-langkah atau hal yang harus kita pertimbangkan dalam penentuan materi pembelajaran itu sendiri terdapat ada 8 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu potensi dari peserta didik itu sendiri. Bagaimana potensi yang dimiliki oleh peserta didik, minat atau bakatnya yang mereka miliki. Yang kedua yaitu relevansi dengan karakteristik daerah. Maksudnya di sini adalah materi pembelajaran tersebut harus bersifat relevan, di mana adanya kesesuaian ataupun keterkaitan antara kompetensi dasar dengan standar kompetensi. Selanjutnya yaitu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Manfaat materi pembelajaran ini bagi peserta didik tentunya yaitu memberikan pencapaian tujuan pembelajaran agar proses pembelajaran dari peserta
didik tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya itu struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Dengan pencapaian atau luasnya materi pembelajaran tentunya akan membantu peserta didik nantinya dalam menghadapi masa depan yang akan datang. Selanjutnya, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu alokasi waktu. Nah, itu argumentasi dari saya terkait dengan penentuan ataupun penyusunan materi pembelajaran. Nah, dari rekan-rekan sekalian, apakah masih ada argumentasinya tentang penyusunan langkah-langkah materi pembelajaran atau tentang langkah-langkah dari penentuan materi pembelajaran itu sendiri? Di sini saya ada sedikit tambahan mengenai langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan pembelajaran ini ada 7 macam. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus. Merumuskan tujuan khusus pembelajaran berarti merumuskan materi pelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dikembangkan. Merumuskan tujuan pembelajaran mengandung nilai-nilai ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya itu ada memilih pengalaman belajar. Nah, dalam perencanaan pembelajaran itu bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, tetapi akan proses berpengalaman sehingga peserta didik harus secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, menemukan sendiri fakta. Ada kalanya proses pembelajaran juga dilakukan dengan simulasi dan dramatisasi. Yang ketiga itu ada menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Yang keempat itu ada menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Selanjutnya ada memilih bahan dan alat. Dalam proses perencanaan pembelajaran kita harus menentukan bahan dan alat apa saja yang akan kita gunakan dalam proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya itu ada ketersediaan fasilitas. Nah, dalam proses belajar mengajar kita juga harus menentukan ketersediaan atas fasilitas yang akan kita gunakan. Karena jika fasilitas yang akan kita gunakan itu tidak tersedia, maka proses belajar mengajar itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya itu perencanaan evaluasi dan pengembangan. Setelah perancangan pembelajaran, kita juga harus melakukan evaluasi untuk memberikan yang terbaik ke depannya. Karena rancangan-rancangan yang kita rancang saat ini belum tentu sesuai dengan situasi dan kondisi proses belajar mengajar pada saat itu. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudari Serli Sugesti yang telah memberikan argumentasinya tentang pembahasan kita bincang-bincang hari ini. Nah, bagaimana, masih adakah dari rekan saya ingin menambahkan atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pokok pembahasan ini gitu, yang belum dimengerti atau apa, biar kita bisa berbincang-bincang, biar memahami dan mendalami pembahasan kita hari ini. Baik, di sini saya dapat menambahkan tentang prinsip pengembang bahan ajar. Dalam pembuatan bahan ajar dibutuhkan langkah-langkah konkret yang tidak boleh sembarangan. Langkah-langkah penyusunan bahan ajar harus berdasarkan dengan kurikulum yang berlaku, supaya memudahkan Anda untuk membuat bahan ajar. Pahami dulu prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Prinsip pengembangan bahan ajar tersebut yaitu yang pertama, pengembangan diawali dengan hal ringan, yang selanjutnya hal yang berat, seperti halnya memahami bahan yang konkret, yang berikutnya menguasai yang abstrak. Yang kedua,
dilakukan repetisi agar pemahaman menjadi lebih kuat. Yang ketiga, feedback yang positif bisa membuat pemahaman siswa menjadi lebih kuat. Yang keempat, salah satu semangat belajar yang kuat akan menjadi aspek kunci dalam kesuksesan belajar. Yang kelima, meraih tujuan bisa dianalogikan seperti menakapi tangga, selangkah demi langkah, dan meraih tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, dengan memperlihatkan hasil belajar yang telah dilalui kepada siswa, bisa mendorong mereka untuk lebih semangat untuk meraih tujuan. Baik, hanya itu penambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Aditi Manda. Nah, di sini saya ada sedikit merasa bimbang atau ingin bertanya kepada rekan-rekan agar kebimbangan dan juga keraguan saya bisa hilang. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan saya jika penyusunan dari materi pembelajaran kita ini tidak tercapai, apa solusi yang dapat kita berikan? Ada rekan-rekan yang ingin menjawab pertanyaan dari saya? Baik, misalnya kan kalau penyusunan dari perencanaan ini tidak tercapai, seperti yang disampaikan oleh Adityo tadi kan, sebelum kita menyusun perencanaan itu kita harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Nah, jadi sebelum kita menyusun bagaimana sih cara kita untuk mengajar dan menyampaikan materi di dalam kelas, itu kita berpatokan kepada kurikulum yang ada. Nah, di sana kita bisa mengambil apa-apa saja yang akan kita sampaikan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi mungkin namanya kita merancang belum tentu semaksimal mungkin kita memberikan yang terbaik. Nah, itulah gunanya kita merancang proses belajar mengajar supaya ada gambaran saat kita memberikan materi di dalam kelas. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada Serli yang telah memberikan jawaban terkait dengan keraguan saya terhadap pencapaian ataupun hal yang tidak sesuai dengan penyusunan materi pembelajaran. Nah, di sini apakah ada rekan-rekan yang masih ingin kita bahas atau ada pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin ragu dengan materi atau penyampaian argumentasi dari rekan-rekan lainnya? Sepertinya sudah cukup dengan pembahasan yang telah disampaikan karena juga sudah jelaskan dari rekan-rekan tadi menjelaskan begitu banyak mengenai rancangan pembelajaran. Baik, terima kasih. Oleh karena itu, karena pembahasan dan juga bincang-bincang kita sudah sesuai ataupun sudah pas, maka bincang-bincang sore hari ini terkait dengan materi penentuan dan juga penyusunan materi pembelajaran sudah merasa cukup. Baiklah, saya Serli Novita Sara undur diri. Semoga kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.